Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah masuk hari Minggu ya. Jam 1 lewat 12 menit. Malam Minggu, karena sudah lewat jam 12, jam 00, berarti sudah masuk di hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat-sehat, tetap berpikir positif, tetap dalam kondisi yang fit, kemudian dalam keberkahan. Oke, nah ini semua serba dadakan aku bikin video karena mendadak aku mendapatkan satu bahan yang harus aku sampaikan kepada kawan-kawan, khususnya kepada YouTuber pemula, sama seperti aku kelasnya YouTuber pemula gitu loh. Aku tadi sudah sempat tertidur, kemudian karena handphoneku bergetar terus, ada yang bertanya tentang channel YouTube, kemudian jadi kepikiran sih gitu ya. Nah, intinya begini. Sebentar. Di sini ada, tadi aku barusan smoking, jadi asapnya masih ada, aku mati dulu. Oke. Nah, kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sini aja. Pertama, seorang YouTuber itu akan rajin melihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Kemudian dia akan coba meniru, dia akan cari tahu, coba meniru, mencoba terus gitu. Sayangnya, aku juga belum pernah menemukan satu video tutorial yang bisa menjelaskan secara detail gitu. Umumnya dia akan menceritakan tentang bagaimana mencari 1000 subscriber, kemudian bagaimana tentang 4000 jam tayang gitu kan. Kemudian tentang monetize, dalam hitungan berapa hari itu sudah bisa disetujui. Kemudian menunjukkan jumlah gaji pertama di YouTube tahun sekian gitu loh. Aku juga salah satu yang mulai aktif di YouTube itu sebenarnya tahun berapa ya, tahun 2016 kayaknya aku udah mulai. Tapi waktu itu akunku kan aku rasa ini tidak akan dimonetize. Itulah karena kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan, dan akhirnya aku menyerah di situ. Di tahun 2019 itu aku coba lagi gitu. Karena aku pikir yang lama itu tidak akan bisa dimonetize gitu ya. Jadi aku coba buat akun yang baru lagi. Nah, akun yang sekarang ini yang sudah dimonetize di tanggal 29 Juni kemarin itu kalau nggak salah. Ya, makanya aku langsung bikin video tentang apa yang pokoknya pengalaman yang asli aku alamin gitu, tentang bagaimana aku mendapatkan 1000 subscriber, bagaimana teknik aku mendapatkan 4000 jam tayang gitu ya. Perdebatan di antara YouTuber itu tentang sub, tentang mekanisme, tentang algoritma. Jujur aja aku nggak pernah paham itu, dan ya aku enjoy aja bikin video ini, bikin enjoy aja. Tapi setelah aku monetize, ternyata masalah itu banyak loh gitu. Terlalu bercahaya ya deh, terlalu terang, kita kurangin dulu. Wih, terangnya. Oke, sedang aja. Oke, kita lanjut. Jujur aku agak sedikit kesel ya. Pertama, YouTube ini seperti membingungkan gitu ya. Di videoku yang bagaimana mencari 1000 subscriber, bagaimana trik aku pada saat itu mendapatkan 1000 subscriber itu ada di video itu. Dan aku coba tayangkan satu cuplikan tentang aturan persyaratan yang ditetapkan oleh YouTube, bahwasannya YouTube itu tidak pernah mendikte siapapun untuk mengupload video tentang apa gitu, konsep apa, bagaimana, enggak akan didikte oleh YouTube. Artinya kita diberikan kebebasan untuk mengupload sebuah video, hanya saja YouTube punya kebijakan. Artinya punya kebijakan YouTube begini. Artinya punya kebijakan YouTube memberikan kebebasan kepada kita untuk mengupload video apa saja. Namun YouTube juga punya kebijakan, artinya YouTube sudah memberikan
menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang boleh, yang nggak boleh, yang boleh, yang nggak boleh. Dia sudah jelaskan di situ. Tapi di sisi lain, tutorial-tutorial tentang YouTube itu menyampaikan kita harus punya konsep. Misalnya kalau kita mau tentang masak, ya video kita tentang masak aja semua gitu, untuk mempermudah algoritma YouTube. Tapi di sisi lain tadi YouTube bilang nggak pernah didikte kok. Ayo, itu gimana? Tolong kalau ada komentarnya dibikin di bawah ya. Artinya gini loh, tujuannya begini, jangan sampai semangat YouTuber pemula ini tiba-tiba down. Nah, itulah yang membuat para YouTuber pemula itu tiba-tiba stop. Apalagi misalnya dia sudah monetize, tapi coba perhatikan, tidak ada satu tutorial atau keterangan tentang monetize itu di channel video siapapun. Prosesnya sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya proses monetize itu, persetujuan monetize seperti apa sih gitu? Gak ada. Yang ada malah begini. Nah, pada saat itu tanggal 29 Juni itu aku justru bertanya-tanya kan. Loh, aku sudah 1000 subscriber dan aku sudah 4000 jam tayang. Seperti video-video tutorial yang pernah aku tonton, nanti akan ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Tahap pertama kita minta ditinjau. Kemudian tahap kedua kita akan dikaitkan dengan akun AdSense. Tahap ketiga YouTube mulai meninjau. Nah, pada saat tanggal 29 Juni itu aku nggak dapet tampilan seperti itu. Justru malah yang ada tentang kelayakan kita untuk dipasang iklan videonya. Nah, pada saat itu ada seorang YouTuber juga. Ini aku kasih tahu aja ya, karena dia termasuk orang yang memberikan informasi lah gitu ya. Give me more one. Ya, terima kasih Mbak. Pada saat itu Mbak sudah memberikan penjelasan. Give me more one itu channelnya. Dia sudah memberikan informasi, Bang, sudah setting sudah 1000 sudah 4000 sudah. Kemudian sudah disetting aktif belum monetize-nya? Walah, aku nggak ngerti Mbak gitu. Nah, akhirnya dia bikin pakai aplikasi rekam layar, dia tunjukin, dia kirim ke aku ikutin. Ternyata sudah bisa dimonetize. Nah, tengah malamnya itu berarti tengah malamnya besoknya tanggal 30 Juni ya. Itu iklan udah pada masuk tuh. Gitu loh. Kan bingung kan? Jadi kalau bisa gini, kalau bisa aku minta tolong kepada orang-orang hebat gitu. Pada orang-orang yang lebih paham tentang mekanisme menjadi seorang YouTuber itu. Tolonglah kalau bisa diberikan tutorial tuh yang komplit. Jangan setengah-setengah. Apalagi hanya mencaplok dari informasi dari video lain, kemudian dia coba pakai gaya dia menyampaikannya. Misalnya gini nih, aku misalnya nonton video tutorial bagaimana mencapai 1000 subscriber. Aku dengerin, aku rekam, aku cerna, oh aku paham. Kemudian aku bikin video lagi. Aku bilang apa? Bikin judulnya 1000 subscriber, mencari 1000. Padahal tadi dari tontonan tadi yang aku ambil. Kalau bisa jangan begitu dong. Kalau bisa sesuai dengan pengalaman gitu. Sudah. Jadi aku juga sendiri nggak terkonsep, ini mendadak saja aku kepengen buat video ini. Aku kepengen langsung nyampaikan ke kawan-kawan yang supaya jangan nanti setelah monetize kalian akhirnya lemes sendiri gitu loh. Nah, itu juga lah yang menyebabkan kenapa ada akun dijual. Kan logikanya begini, kalau ini memang menghasilkan, kalau ini memang menjanjikan, kenapa akunnya harus dijual? Terutama tuh akun-akun yang sudah monetize. Artinya kan apa ya? Dia kayak nyerah gitu. Nah, artinya ada sesuatu yang sedang dia rasakan tapi tidak diungkapkan. Aku beberapa hari yang lalu nonton video channelnya Deddy Corbuzier. Judulnya itu kalau nggak salah berhenti jadi YouTuber. Tapi aku tonton, ternyata hanya
sebuah kendala, kemudian sebuah tantangan sih sebenarnya gitu. Kita berani nggak menghadapi tantangan itu? Nah begitu dia. Dan beberapa lalu aku juga coba nonton videonya DenGC gitu ya, tentang RPM, CPM, perhitungan berapa sih estimasi pendapatan seorang YouTuber. Aku belum paham benar tentang CPM, RPM, tapi tetap aku coba cerna lagi, aku coba tonton ulang lagi gitu kan. Aku sendiri bingung loh kalau di tampilan YouTube itu, di YouTube Studio itu sebenarnya penghasilan kita kalau sudah monetis itu berapa, aku bingung. Gitu. Dari iklan berapa, YouTube Premium berapa. Jadi gini, saranku ya kepada kawan-kawan yang baru saja monetize, coba sering-sering diperhatikan di YouTube Studio itu tentang penghasilan, tentang grafik, tentang CPM, RPM. Yuk sama-sama kita belajar. Yang baru monetize. Nah, YouTuber pemula yang baru saja memulai, nggak usah ngayal gitu. Nggak usah ngayal, setelah monetize dapat. Yang ada lemes, terus berhenti. Makanya harus dikuatkan bahwasanya kita di YouTube ini bukan sekedar cari uang, bukan cari AdSense, bukan cari penghasilan atau ini dijadikan pencarian pokok. Jangan. Karena di tutorial video YouTuber banyak yang bilang, setelah nanti disetujui monetize-nya, kita akan menunggu lagi paling lama 2 bulan. Lah ya, aku sudah disetujui dari begitu aku setting monetize di YouTube Studio, langsung dolarnya hijau loh. Berarti aku gak perlu nunggu berjam-jam. Kemudian iklannya masuk di tengah malam, itu mungkin sekitar 6 jam atau 12 jam lah. Iklan langsung masuk. Berarti 12 jam itu setengah hari. Gak perlu berbulan-bulan, bos. Tinggal pin AdSense-nya dikirim kapan? Nah itu kapan? Setelah apa? Apakah ada proses lagi? Apa ada syarat lagi? Itu harus tahu. Jadi YouTuber pemula, jangan males baca peraturan-peraturan di YouTube itu. Jangan males baca persyaratan-persyaratan di YouTube. Aku saranin itu benar. Nih aku sekarang hampir nyerah nih. Kalau nggak karena kosong, nggak ada kegiatan, karena work from home, yang entah sampai kapan, kita nggak tahu. Ya udah, iseng-iseng aja bikin video. Ada yang nonton itu seneng aja, udah ada yang mau nonton video seneng aja gitu. Ya, jadi pertama gini, aku ulangin. Aku sih biasanya kalau udah bikin video begini, berkata-kata gini, repet maksudnya. Biasanya aku bikin kesimpulan. Pertama, aku bermohon kepada yang ingin memberikan tutorial tentang YouTuber pemula, 1000 subscriber, tentang 4000 jam tayang, tentang monetize, tentang gaji pertama. Nah ini lagi gaji pertama ini. Gaji pertama YouTuber tahun 2019, tahun 2020 yang ditunjukin angkanya belasan juta, puluhan juta. Tapi kalian gak pernah bilang itu bagaimana proses itu setelah monetize, apalagi yang kalian rasakan. Kalian harus menyatakan itu, kalian harus ungkapkan itu supaya YouTuber pemula seperti aku dan kawan-kawan yang lain mungkin, dan mereka yang lain itu mempersiapkan diri akan apa yang mereka hadapi berikutnya gitu loh. Nunggu loh ini video ini kita upload, kayak aku upload 2 hari sekali gitu. Apalagi terkendala dengan mindset harus konsep. Kalau masak ya masak, kalau motovlog ya motovlog aja, kalau misalnya politik ya politik aja. Enggak gitu, bos. Terus itu kan iklannya bagaimana? Aduh, ternyata ribet. Bener. Jadi semakin ke dalam, semakin jauh kita bermain di YouTube ini, semakin tahu kita ribetnya bagaimana. Ya, itu pertama tadi kepada siapa sajalah yang akan memberikan tutorial tentang menjadi seorang YouTuber pemula, tolonglah kendala-kendalanya juga disampaikan supaya kita punya persiapan gitu loh. Ya, yang kedua, kalian jangan cuma nunjukin AdSense kalian dan penghasilannya puluhan juta, belasan juta.
Malah ada yang, tapi sebenarnya ada yang nerimanya sedikit, kenyataannya ada yang nerima sedikit. Lah itu kenapa? Jadi tolong dikasih tahu gitu loh. Sampai serak suaraku nih. Karena aku tadi sudah tidur sebenarnya. Tiba-tiba ada yang WA kasih, aduh, aku langsung udah nih aku sampein, mumpung masih hangat di otakku. Gitu ya. Yang ketiga, kalian jangan cuma ngomong, buatlah thumbnail yang menarik. Kriteria thumbnail yang menarik itu seperti apa? Nah, ini kalau aku ciri khasku kalau video tuh pasti ada suara ayam jam segini. Ini udah 1:30 pagi dah. Ya, thumbnail yang menarik itu jangan cuma bilang kita harus bikin thumbnail yang menarik, kita harus buat thumbnail tuh yang bisa membuat orang singgah ke channel kita. Kriteria thumbnail yang menarik itu seperti apa, coba jelasin. Aku pengen belajar loh, bukan aku ngenyek, enggak, bukan aku ngejek, bukan aku ngeyel, enggak. Aku pengen belajar loh, karena aku mau nyari thumbnail yang menarik itu seperti apa kriterianya. Karena aku selalu lihat harus thumbnail yang menarik, konten yang menarik. Emang konten yang menarik seperti apa sih? Coba jelasin dulu dong. Siapa yang bisa jelasin? Konten yang menarik itu seperti apa? Malah ada konten yang murni memang hasil rekaman karena kebetulan saja gitu kan. Kebetulan tuh dia rekam, dia upload. Itu juga jadi view-nya jadi besar. Nggak harus repot-repot nyiapin ini, nyiapin itu. Ternyata view-nya dikit. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Kriteria video yang menarik itu seperti apa? Kemudian hashtag itu gunanya untuk apa? Gitu. Jangan cuma bilang kita harus letakkan hashtag. Oh mungkin kenapa view-nya dikit? Mungkin ini yang belum kalian lakukan. Memang kita itu strategi ya supaya penonton penasaran. Gitu loh. Jadi banyak sih sebenarnya yang ingin aku sampaikan, tapi kalau lihat durasinya terlalu panjang nanti kalian malah gumoh. Takutnya kalian malah jijik nonton video ini. Nah, oke, ini yang terakhir. Begitu aku monetize dan iklan pada masuk tuh ke videoku. Yang anehnya, satu video mau 12 iklan. Coba kalian bayangin logikanya. Videoku tuh paling cuma 15, paling tinggi rata-rata 20 menit lah. Paling tinggi rata-rata 20 menit, tapi itu iklan pertama 2 menit. Kali 2 ada 2 iklan. 2 iklan promosi produk. Kemudian di pertengahan iklan lagi. Tapi iklannya itu bukan iklan produk, iklannya iklan video orang. Gitu loh, ngerti gak maksudnya? Videonya tuh video orang ya sampai 3 menit. Bahkan 11 menit, bayangin coba. Itu iklan yang wajar gak sih? Iklan yang murah apa iklan yang mahal, atau iklan itu dibayar atau enggak sih? Kan kalau terlalu banyak iklan, sampai 12 iklan bener, serius. Satu video sampai 12 iklan, aku nonton, loh video. Awalnya seneng karena pikiran tahu tuh kalau iklan tuh dibayar. Penghasilan besar nih kalau iklan. Kalau iklan terlalu banyak, penonton juga jijik kan, muak gitu nontonnya. Loh ini mau nonton video tentang isi yang mau aku sampaikan, kok malah iklan semua. Jadi itu yang ingin aku sampaikan gitu. Tolong dong yang mau bikin tutorial belak-belakan lah gitu. Ya itu kepada content creator. Aku mau pesan nih sebelum aku tutup videonya. Aku mau pesan kepada penonton. Kita content creator itu mungkin di saat kalian sedang tertidur lelap, kita sedang edit video loh. Kita sedang berusaha menyajikan video yang disajikan tuh kalian nonton tuh enak gitu. Tapi tolong dong pada saat kalian sudah memilih video kita, kalau bisa ya minimal setengah durasinya kalian tonton. Jangan belum selesai, gak enak. Belum semenit, baru berapa detik udah kalian close, pindah ke channel lain. Itu berbahaya bagi kami. Konten kreator itu dianggap YouTube itu adalah sebuah spam. Itu akan menurunkan performa video kami, performa channel video kami. Wow, benar-benar serak nih. Lah kita disuruh tuh dituntut etika gitu ya. Nah penonton juga dong ada etikanya. Gitu ya. Mungkin ya itu tadi aku bilang, kalian sudah tertidur lelap. Mungkin kalian sedang enak ngobrol, kita sedang edit video. Nah untuk orang-orang yang gak punya tim editor, belum sanggup membayar editor gitu loh, ya kita ngeditnya sendiri.
dengan keterbatasan yang ada, kemudian dengan pengetahuan yang sifatnya otodidak. Tapi kita niatnya tulus pengen menyajikan video yang enak kalian tonton. Tapi begitu kalian tonton video kita, ya kalau kalian merasa ini membosankan, tolonglah jangan begitu tonton langsung di skip atau kalian langsung pindah ke channel lain. Itu menghancurkan kita loh. Menghancurkan semua konten kreator gitu. Apalagi videonya sudah ada iklan. Iklan belum selesai, kalian sudah close. Itu membahayakan kita loh. Jadi tolong dari hati yang paling tulus, tolong harga sedikit aja. Usaha kita untuk membuat kalian tuh merasa betah. Kalau misalnya ya kita bukan artis, kita bukan juga punya perlengkapan yang sudah mapan, namanya juga masih pemula. Tapi tolong dong, sedikit aja. Minimal kalian nonton setengah dari durasinya itu, artinya 50% dari durasi video gitu. Aku rasa itu dulu yang ingin aku sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang, mohon maaf setiap perkataan dan tingkah lakunya mungkin kurang pas, kurang berkenan, tapi itulah kejujuran yang ingin aku sampaikan. Jadi kalau ada yang channel-channel besar, YouTuber senior, ya mohon bimbingannya gitu. Ya, kita yang punya konten masih gado-gado gitu ya. Apa yang ingin kita upload ya upload aja. Misalnya kalau kayak konten mancing itu pasti juga orang yang seru sih sebenarnya konten mancing itu. Cuman aku aja yang nggak punya waktu untuk mancing. Bukan salah siapa kok kalau itu. Tapi dari awal sampai menjelang ini ya mohon dipertimbangkan lah. Berhenti jadi YouTuber atau lanjutkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.